Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan lindungannya hingga hari ini. Kita ketemu lagi dalam diskusi bulanan Maqasid Institute Chapter Indonesia dengan tema penelitian wakaf dengan pendekatan maqasid metodologi. Diskusi kita kali ini akan disampaikan oleh Dr. Lisa Listiana. Sebelum kita mulai diskusi, saya bacakan sekilas kurikulum vitae Dr. Lisa Listiana. Dia menyelesaikan S1 di bidang akuntansi di Universitas Bakri, kemudian menyelesaikan studi S2 di bidang yang sama, akuntansi, di Universitas Indonesia, lalu menyelesaikan S3 di bidang keuangan dan perbankan Islam di AIUM Malaysia. Sekarang beliau merupakan Director dari WASHID, Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Beliau juga mengajar di Universitas Indonesia. Beliau juga Founding Director Falah Finansial. Sekaligus beliau merupakan Research Fellow dan Economic and Finance Research Group Manager di Maqasid Institute. Beliau juga mengajar di ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Karya-karya beliau sangat banyak ya. Saya mungkin tidak sebutkan satu persatu karena saking banyaknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di tugas sekolah barangkali. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja diskusinya. 1 jam ke depan barangkali diskusi penyampaian materi oleh Dr. Lisa Listiana. 30 menit terakhir adalah sesi diskusi, tanya jawab, komentar, dan juga penutup. Kepada Dr. Lisa, kita persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Loni untuk perkenalannya. Suaranya terdengar aman ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di Jumat siang ya, hari terakhir bulan September. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu. Selamat bergabung, mungkin baru yang pertama kali ya hadir di diskusi bulanan Maqasid Institute. Saya izin share screen ya. Jadi topiknya adalah tadi Bu Loni sempat prolog, diskusi ini kan diadakan oleh tim Maqasid Institute ya, gitu. Dan karena sebenarnya kalau riset saya dan interest saya di bidang wakaf gitu, jadi sebenarnya saya ingin dalam kesempatan kali ini mungkin ingin share ya dan berbagi pengalaman bagaimana aplikasi dari implementasi dari metodologi Maqasid ini di riset bidang wakaf gitu. Dan harapan saya sebenarnya dari Bapak Ibu yang hadir gitu ya, nantinya yang sedang mencari topik riset atau sedang mencari approach ya, pendekatan yang cocok untuk yang sedang studi gitu, mau riset either S2 atau S3, barangkali tertarik untuk menggunakan metodologi ini gitu. Dan saya mau disclaimer dulu di awal bahwa sharing saya pada siang hari ini bukan berarti bahwa saya sudah ahli di bidangnya ya gitu. Saya sendiri masih belajar gitu dan terkait dengan Maqasid metodologi ini relatively ini kan bukunya buku yang biru ya, yang ditulis oleh Prof. Jaser Auda ini dirilis tahun 2021, jadi baru tahun lalu, dan saya sendiri mengikuti workshop beliau itu baru April tahun lalu gitu. Jadi harapannya justru dari sharing ini begitu ya, nanti kalau Bapak Ibu yang
punya interest untuk menggunakan pendekatan ini, barangkali nanti bisa ini ya, kita follow up. Karena dulu saya ingatnya waktu waktu sesi diskusi dengan Prof. Auda, itu Prof. Auda menyampaikan bahwa ada rencana dari Makosid Institute itu untuk membuat research group ya, yang untuk di bidang wakaf khususnya gitu. Jadi karena pendekatan ini tuh kalau dari sependek yang saya rasakan gitu ya, itu sangat cocok gitu untuk mengeksplor area bidang wakaf gitu. Nah, saya mau coba share screen dulu ya materinya. Jadi saya mau bagi dalam 2 segmen ya. Yang pertama terkait dengan riset di bidang wakaf sendiri, barangkali sekilas update-nya begitu ya. Dan yang kedua adalah sharing-nya terkait implementasi dari riset yang sekarang risetnya sendiri belum selesai, masih ongoing gitu ya. Dan ya mohon doanya semoga bisa selesai dan nantinya bisa ini ya dikembangkan begitu. Nah, yang pertama terkait dengan urgensi, saya mungkin mau share dulu kenapa sih riset di bidang wakaf ini jadi satu hal yang penting gitu ya. Jadi, nanti boleh ya ketika diskusi barangkali Bapak Ibu mau menambahkan, namanya kan ini diskusi, jadi boleh kalau misalkan ada hal lain gitu ya. Ini beberapa yang menjadi motivasi ya setidaknya bagi, saya pribadi kenapa saya tertarik untuk riset di bidang ini gitu ya dan, eee, berbagi concern dengan teman-teman yang ada di Wasit gitu ya, kenapa kita coba dorong juga semakin banyak riset di bidang wakaf gitu. Jadi kalau kita Bapak Ibu menilik ya dari sisi jumlah ini kan muslim masih besar ya, kayak di Indonesia juga masih jadi mayoritas sebenarnya gitu. Tapi, ketika kita melihat kondisi hari ini itu, mmm, kita masih belum berdaya gitu ya dari sisi apakah itu ekonomi ataupun dari sisi kemandirian gitu. Jadi belum self sustain lah gitu. Kalau kita mungkin refleks atau mencoba melihat mana sih produk buatan kita sendiri gitu ya, itu kayaknya masih minimal gitu ya, masih sangat minim gitu. Mulai dari yang, sederhana mungkin kebutuhan kita yang kita gunakan untuk misalkan untuk mandi, untuk memasak gitu ya, itu, rata-rata masih umum itu punyanya pabrikan besar gitu ya, kalau bahasanya ya yang punya modal lah gitu. Nah, jadi ada juga di satu sisi tuh kita untuk hal-hal yang mendasar pun kalau kita, melihat dari sisi konteks Indonesia ya, food, makanan, ataupun hal dasar, untuk energi itu juga kita masih jadi net importer gitu ya. Jadi ini sebenarnya jadi satu kegelisahan sih, at least bagi saya pribadi gitu ya, bahwa, kita besar gitu ya, dan Indonesia kalau kita bicara muslim ataupun konteks secara umum Indonesia, dengan berbagai sumber daya yang Allah berikan itu, ternyata kita masih belum bisa jadi bangsa yang mandiri gitu. Walaupun bukan berarti akhirnya kita nggak perlu ekspor impor ya Bapak Ibu, ini mungkin diskusi lain gitu. Tapi intinya adalah ada salah satu kendala utama begitu ya. Kenapa sih yang semakin kaya tambah kaya gitu ya, yang jumlah miskin di Indonesia tambah banyak juga gitu ya. Yang jadi isu utama dalam berbisnis itu kan biasanya cari modal gitu ya, dan dengan sistem kapitalis hari ini itu kan akhirnya yang bisa mengembangkan bisnis atau ketika ada peluang bisnis baru, itu yang peluang untuk bisa masuk itu yang sudah punya modal gitu ya. Jadi akhirnya terakumulasi yang kaya semakin kaya karena dia masuk bisa ke bisnis yang baru, bisnis yang potensial, bisnis yang strategis gitu ya. Dan, ya yang nggak punya modal kendalanya di situ gitu. Nah makanya, wakaf ini kan beberapa tahun terakhir ya kalau kita lihat trennya, tadi pagi saya coba ngecek Deharzing ya, yang masuk ke riset di Scopus itu trennya naik kalau terkait dengan wakaf ya gitu. Jadi dari tahun ke tahun kalau mungkin kita tarik beberapa riset kan ada yang pakai bibliometrik, ada yang pakai SLR gitu ya, itu trennya memang dari tahun ke tahun tuh dari sisi kuantiti risetnya pun naik gitu ya. Jadi artinya orang pun mulai melihat bahwa ini satu hal yang kita perlu explore gitu ya untuk barangkali menjadi salah satu jalan keluar gitu dari isu tadi tuh sistem kapitalis yang itu butuh cara untuk
memutus gitu kan. Kalau gimana cara mutusnya gitu ya, kalau Bapak Ibu familiar dengan konsepnya wakaf kan, bahwa ketika satu aset itu diwakafkan itu kan bukan lagi jadi milik pribadi ya. Ini kita bicara kalau yang wakaf permanen nih gitu ya, bukan jadi milik pribadi gitu, sehingga nantinya akan dikelola sebaik mungkin oleh nazir dan itu akan memberikan manfaat. Asumsinya ini wakaf khairi ya, wakaf untuk publik, untuk umat, itu berarti untuk sebesar-besar kesejahteraan ataupun kebermanfaat bagi si penerima manfaatnya gitu kan. Jadi semoga sih jumlah semakin banyak riset gitu ya di bidang wakaf itu menggambarkan kesadaran juga ya, awareness bahwa ini adalah satu hal yang perlu kita revive, kita perlu gali lagi gitu, melihat peluangnya. Nah, kalau kita bicara peluang, itu kan Masya Allah sekali ya gitu, jumlahnya banyak gitu. Ini tergantung asumsi yang dipakai ya Bapak Ibu, tapi secara umum dari sisi potensi itu besar sekali gitu kan. Kalau yang official deh gitu ya, official versinya BWI itu kan bisa sampai 180 T gitu ya, itu baru yang cash gitu. Nah, cuman isunya adalah realisasinya masih sangat sedikit gitu. Jadi ini either banyak hal kan ya gitu. Kenapa sih realisasinya bahkan masih kurang dari 1%-nya gitu. Jadi apakah kalau Bapak Ibu pernah nyimak atau mengikuti diskusinya dengan Pak Dr. Imam Teguh ya gitu, beliau sampaikan bahwa bisa jadi karena dari sisi sistemnya itu nggak kompatibel gitu dengan sistem ekonomi kapitalis hari ini gitu. Makanya kita perlu cari pendekatan yang cocok untuk bagaimana ya mengembangkan wakaf ini gitu. Makanya ketika saya waktu tahun lalu ya ikut workshopnya Prof. Auda ini, saya kayak merasa kayaknya perlu dicoba deh gitu, bagaimana kita mencoba melakukan riset wakaf dengan pendekatan ini gitu, karena salah satu yang jadi core utama ya dari makosid metodologi ini adalah meletakkan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai referensi utama gitu kan. Kalau Bapak Ibu riset dengan pakai pendekatan yang umum ya, itu kan secara epistemologinya metafisik ini nggak jadi bagian dari source of knowledge ya gitu. Jadi susah gitu kita pakai, padahal kalau kita mau mengembangkan wakaf, kita muslim yakin bahwa oh ini di masa lalu udah proven nih gitu ya, bisa jadi satu instrumen yang sangat powerful gitu. Nah, bagaimana ini bisa menjadi satu hal yang powerful kembali gitu ya. Kalau tempo hari Bapak Ibu ada yang nyimak, ketika diseminasi CWLS untuk program dampak ekonomi itu kan dimention nih wakaf nih sleeping giant gitu ya. Sleeping giant gitu. Nah, bagaimana kita bisa membangunkan gitu raksasa yang sedang tidur ini gitu ya, kita perlu pendekatan yang cocok gitu kan. Kalau namanya riset itu kan bukan tentang benar salah ya Bapak Ibu gitu, kita mencari metodologi yang sekiranya sesuai untuk bisa menjawab apa yang riset yang kita lakukan gitu. Nah, jadi ini satu hal yang, dan kalau kita lihat karakteristik dari wakaf sendiri gitu ya, kan beberapa kadang nanyain apa yang memang bedanya gitu ya. Kalau wakaf ini kan sebenarnya secara letterlek dia kita tidak temukan dalam Al-Qur'an ya gitu, dan ini sebenarnya satu hal yang jadi hikmahnya adalah sebenarnya jadi lebih fleksibel gitu ya in term of pengembangan kontemporernya gitu. Makanya yang perlu didorong adalah fikih kontemporernya gitu ya. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang background-nya syariah gitu ya, background-nya fikih muamalah, itu ya harapan saya lebih banyak gitu riset yang di bidang wakaf dengan melihat, kalau bahasanya Prof. Jaser, bukan yang history of fikihnya gitu ya, tapi bagaimana kita mencoba mengembangkan satu fikih yang itu melihat isu hari ini apa sih gitu, dan dikontekskan untuk pengembangan wakaf gitu, dan tujuannya untuk makosidnya. Jadi wakaf ini sebenarnya untuk apa sih, perlu ada, kenapa, dan isu kalau kita lihat sepanjang sejarah wakaf ini kan muncul untuk menjawab tantangannya gitu ya, kebutuhan waktu itu apa. Kalau kayak misalkan ketika Utsman waktu itu, umat waktu itu butuh sumber air gitu kan, yang diwakafkan ya air gitu kan, sumurnya gitu. Hari ini kalau tadi kita bicara salah satu isunya terkait modal, itu ya berarti ya dengan sistem wakaf uang yang itu wakafnya dalam bentuk uang ataupun melalui uang gitu ya, itu intinya bisa jadi sumber modal untuk bisnis-bisnis strategis yang nantinya itu bisa kebermanfaatnya berkelanjutan gitu ya. Nah, ini yang perlu didorong gitu. Nah, sebenarnya mungkin ini saya sebelum diskusi ini ya,
2 kali alhamdulillah waktu itu sudah sempat diskusi dengan Prof. Auda, memang ini in English, tapi saya menyarankan Bapak Ibu yang memang tertarik gitu ya untuk mendalami tentang makosid metodologi dan untuk risetnya di wakaf, saya sarankan untuk menyimak 2 diskusi ini ya. Yang pertama ini diskusi ketika masih awal. Jadi setelah workshop dulu kita diberikan kesempatan bagi siapa yang mau ini ya, tertarik untuk mencoba melakukan riset dengan metodologi ini di bidangnya masing-masing gitu. Jadi waktu itu ada sekitar 1 jam ini diskusinya, dan ada feedback dari beliau gitu ya, dan beliau juga sampaikan di sesi tersebut bahwa di masa lalu ini, dan beliau juga tuliskan ya ternyata di materi yang disampaikan ketika workshop itu gitu, bahwa di masa lalu itu wakaf ini kan jadi salah satu tumpuan, kalau bahasanya sekarang ya ini ya, bagaimana sektor-sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor public sektor itu di-cover oleh wakaf gitu ya, dan menjadi satu agenda tersendiri bagi para penjajah gitu ya untuk memang mendelegitimasi wakaf ini gitu ya, karena ya itu tadi gitu, dari sisi hal-hal strategis yang bisa dilakukan dengan konsep wakaf tadi gitu. Beliau kasih satu, ini yang bagi saya mendalam ya gitu, bagaimana ketika Prof. Auda itu sampaikan bahwa kalau kalau dengan wakaf itu karena kepemilikannya itu bukan pribadi dan bukan pemerintah gitu ya, scholar atau ulama, cendekiawan, itu bisa independen gitu. Jadi ketika dia misalkan pemerintah kurang bagus, dia bisa mengkritik dan bisa melakukan satu apa ya, nasihat secara independen karena dia bukan bahasanya mungkin bukan pegawai negeri gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih independen gitu. Nah, kalau sekarang ketika misalkan mungkin Bapak Ibu yang dosen gitu ya, atau yang mungkin berstatus sebagai ASN, atau mungkin bukan hanya ASN ya, di kantor-kantor tertentu kan kadang ada ini ya rules-nya gitu ya, ada rules yang mungkin membuat ada batasan-batasan yang harus dilakukan gitu, sehingga kadang nggak bisa fully independen ketika melakukan satu kritik ataupun satu apa ya, satu menyampaikan gagasan lah gitu ya, gitu. Nah, jadi Prof. Auda itu menyampaikan bahwa salah satu urgensinya wakaf itu ya karena itu bisa mendorong independensi ya gitu dari orang yang didanai risetnya atau studinya atau hal-hal yang aktivitasnya itu dengan dana wakaf gitu. Ini, nah kalau yang terkait dengan peran wakaf ya sebenarnya sepanjang sejarah ini saya ingin share aja gitu, bahwa tadi memperkuat ya gitu, bahwa penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya kalau yang historian ya, ini kan kalau yang Ami Singer, Prof. Murad, ini beliau-beliau yang memang mengkaji dari perspektif sejarah gitu ya, memang terbukti gitu ya, wakaf ini jadi satu instrumen yang menjadi sumber pendanaan ini, bahkan kalau Prof. Murad kan sampaikan bahwa at no cost to government gitu ya. Jadi satu hal yang sebenarnya dan kalau saya sih melihatnya ini satu hal yang barangkali ya mulai disadarin juga oleh pemerintah di Indonesia begitu ya, sehingga pemerintah juga alhamdulillahnya ikut mendorong campaign berwakaf ini gitu ya, termasuk yang CWLS itu kan yang pertama ya di Indonesia gitu. Maksudnya instrumen CWLS ini yang pertama lah gitu untuk diinisiat Indonesia gitu. Jadi satu hal yang perlu kita apresiasi juga gitu. Nah, ini yang gambaran yang sangat-sangat ini ya, kalau kita satu statement yang menggambarkan keren banget gitu ya, orang dari mulai lahir sampai dia meninggal tuh ya bisa basis of wakaf gitu ya. Yang ini semoga nanti bisa tercapai lagi gitu ya, karena kalau hari ini kan ini ya, orang mulai lahir ya, kalau lahirnya di rumah sakit udah harus bayar gitu ya. Jadi dari mulai lahir sampai nanti meninggal, bahkan di beberapa kota besar tuh kan juga bayar sewa ya untuk pemakamannya gitu. Kalau yang dimakamkan di tanah makam wakaf mungkin gratis ya gitu, tapi kalau yang di kota-kota besar mungkin harus bayar juga. Jadi mulai lahir sampai meninggal semuanya mesti bayar gitu ya. Termasuk 2 sektor utama ya sepanjang sejarah Islam itu kan pendidikan dan kesehatan, itu sebenarnya bukan bisnis ya gitu, yang itu bagaimana upaya untuk membuat affordable bagi semua orang gitu ya. Nah, itu yang hari ini juga ini ya
jadi satu isu tersendiri gitu, karena beberapa kan mengkomersialisasikan ya kesehatan dan pendidikan gitu. Nah, ini saya mau share, ini saya ambil dari bukunya Prof. Auda ya Bapak Ibu gitu, bahwa apa sih sebenarnya makosid metodologi ini. Nanti semoga bulan ini atau bulan depan gitu ya, kita bisa menghadirkan Prof. Auda untuk beliau share terkait dengan makosid metodologi begitu ya. Nanti semoga Bapak Ibu yang hari ini hadir juga nantinya bisa ikut hadir ya gitu di sesi yang kita sedang coba arrange. Jadi ini saya ambil dari yang buku tadi yang dari Prof. Auda, bahwa makosid metodologi ini adalah satu proyek yang tujuannya itu untuk merevive original concept of fikih, fuqaha, din ayat. Jadi yang intinya berlandaskan Quran dan Sunnah gitu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, jadi ketika kita melakukan atau menggunakan metodologi ini sebenarnya secara garis besar stepnya ada 5 gitu ya. Dan beliau mulai bukan dari problem identification gitu. Ini satu hal yang beliau garis bawahi gitu, bahwa kita kan kalau umumnya riset yang umum itu kita mulai dari problem identifikasi ya Bapak Ibu gitu, isunya apa sih gitu, terus kita coba cari solusi dari isu itu gitu. Nah kalau beliau sampaikan di makosid metodologi itu justru kita nyari purpose-nya dulu, tujuan, karena segala sesuatu itu diciptakan ada tujuannya gitu kan. Jadi kalau nanti konteks yang saya akan ceritakan riset terkait dengan sustainability of wakaf institution itu gimana sih agar wakaf itu bisa sustain gitu ya, apa yang diperlukan sebenarnya gitu. Jadi mulai dari tujuannya dulu gitu. Ini berlaku untuk semua topik riset ya. Jadi walaupun kita siang hari ini bahas wakaf, tapi sebenarnya 5 step ini adalah yang beliau sampaikan di buku beliau untuk topik riset apa saja dengan metodologi makosid ini gitu. Dan dari yang tujuannya mau apa? Jadi riset tuh ya mungkin ini ya apa? Jadi lebih ada hal-hal yang jatuhannya jadi motivasi gitu ya. Motivasinya tuh memang satu hal yang mungkin lebih dalam, bukan cuma sekedar oke saya riset karena mau menyelesaikan skripsi gitu ya, atau mau lulus gitu ya. Ini mungkin jadi lebih perlu alasan yang mendalam gitu ya, tujuan dari kita melakukan risetnya dan kenapa kita ambil topik itu gitu. Terus yang beliau tekankan juga ada cycle of reflection-nya gitu. Jadi baca Quran, Sunnah. Jadi kalau kita ini misalkan ya, ini yang saya coba lakukan. Jadi ketika saya riset tuh mau terkait apa. Jadi ketika misalkan kita baca Quran, baca hadis tuh, oh ini related itu jadi aware gitu. Oh ini kayaknya noted gitu, suka catat gitu. Mungkin akan lebih mudah bagi Bapak Ibu yang ada background Arabic atau syariah gitu ya. Jadi ketika melakukan tahapan cycle of reflection ini lebih mudah gitu. Walaupun beliau juga sampaikan itu bukan, ya itu satu hal yang perlu jadi motivasi ya kita untuk belajar bahasa Arab juga, karena beliau sampaikan di buku ini memang salah satu urgensinya ketika kita mau melakukan riset dengan metodologi ya memang harus sebenarnya ada kemauan juga gitu untuk belajar Arabik gitu ya. Nah nanti dari cycle of reflection itu kita bisa develop framework. Nih frameworknya ada 7 elemen. Nah, ada 7 elemen yang nanti saya akan share apa saja itu 7 elemennya gitu ya. Dan dari pengembangan 7 elemen itu nantinya kita juga perlu ada critical studies of literatur. Jadi literatur and reality ini bukan hanya literatur yang dari kitab-kitab klasik gitu ya, tapi dari existing research juga gitu. Jadi kita juga perlu melihat atau sejauh mana sih konsep-konsep ini ataupun poin-poin yang ada di elemen di 7 framework ini tuh sebenarnya barangkali sudah ada juga gitu ya di literatur-literatur secara umum gitu. Nah, lalu nantinya ada formative theories and principle. Jadi ada, kalau kita riset itu ada come up dengan poin-poin utama dari temuan riset kita gitu, yang ini kemarin ketika diskusi dengan Prof. Jaser, kalau di riset yang saya lakukan ini juga yang masih missing gitu ya, sehingga ini yang masih perlu dilakukan. Nah, ini kalau yang gambar 3 ini, Bapak Ibu, Research, Action, and Education. Jadi sebenarnya kalau harapannya dari Prof. Auda, makosid metodologi ini memfasilitasi bukan hanya riset gitu ya, tapi ketika kita riset itu ada pengembangan dari sisi pendidikannya juga, konsepnya itu maksudnya makanya kemarin beliau sampaikan, nanti ketika riset ini selesai gitu ya, harapannya tuh bisa diseminasikan gitu ya kepada para praktisi, sehingga nanti yang formative theories and principle ini memang bisa jadi pegangan, sama kayak misalkan governance. Mungkin kita lebih mudah ngebayanginnya kayak governance standard gitu ya Bapak Ibu. Itu kan governance standard kayak misalkan terbitannya
terbitannya AOV, terbitannya kalau yang dari Indonesia itu kan ada Wakaf Core Principle gitu ya. Terus kalau yang umum mungkin ada yang corporate governance, itu kan standar yang sifatnya nggak law enforcement ya, jadi soft inilah, nggak yang legal binding gitu, tapi sifatnya sebagai panduan gitu. Jadi kita bisa gunakan itu. Nah, harapannya dari riset yang kita lakukan itu bisa dikomunikasikan dengan praktisi di bidangnya gitu ya, sehingga ini ada action-nya, jadi ada bersinggungan di situ gitu ya yang dilakukan. Jadi salah satu barangkali yang jadi missing link juga gitu ya, itu adalah kan kadang kalau orang riset tuh ya udah riset, yang penting risetnya selesai gitu ya. Praktisi di lapangan juga masih struggle dengan permasalahannya gitu, yang sebenarnya barangkali itu bisa ditemukan lewat kolaborasi risetnya gitu. Ini. Saya tuh tempo hari pas ketemu sama direktur pembiayaannya dari Kemenq itu, ibunya bilang, "Iya kan ya," gitu. Maksudnya lulusan sarjana, pasca sarjana itu kan setiap tahun selalu ada gitu ya. Tapi di negeri ini juga tak kurang juga gitu ya permasalahan yang ada gitu. Jadi kan ini sebenarnya satu hal yang perlu jadi renungan bersama ya gitu. Mestinya kan ada link ini ya, link and match-nya gitu. Jadi yang riset itu sebenarnya membantu orang di praktisi juga untuk solve their problem gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada 7 kan ya, 7 elemen. Jadi tadi yang framework ini itu ada usulan, ada terdiri dari 7 elemen gitu ya. Dan elemen ini masing-masing objektif, values, comment ini di-define detail di bukunya Prof. Auda gitu. Jadi mungkin secara, saya kasih contoh misalkan yang objektif gitu ya. Jadi kalau tujuannya mesti, kalau kita bahas yang terkait sama sustainability of wakaf institution. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya dari wakaf itu sendiri gitu ya? Tujuan dari memastikan lembaga wakaf itu bisa sustainable itu untuk apa gitu ya? Konsep tujuannya untuk apa dan konsepnya seperti apa yang diperlukan gitu ya. Jadi ini beberapa yang ini ada 7 gitu ya. Kayak misalkan kalau groups ini adalah berarti pihak-pihak siapa saja yang bisa terkait dengan riset yang kita lakukan gitu. Jadi kalau tadi topiknya terkait dengan wakaf institution ya berarti sebenarnya ya bisa dari sisi nazirnya, bisa jadi sisi wakif gitu ya, dan maukuf alaih. Maukuf alaih sendiri yang penerima manfaat tuh grupsnya bisa beragam ya gitu kan, penerima manfaatnya bisa dia umat Islam gitu ya, atau bisa juga manusia ya, human secara umum, ataupun makhluk hidup gitu, karena kalau wakaf ini kan penerima manfaatnya bisa juga kan selain manusia gitu. Nah, beberapa contoh yang barangkali bisa dieksplor gitu ya dengan pendekatan makosid ini saya ambil contoh 3 ya. Jadi kayak misalkan isunya nih yang disampaikan praktisi juga ya di lapangan itu kan mereka ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengenal gitu konsepnya wakaf itu kan beberapa tuh menyampaikan bahwa asetnya nih harus dijaga gitu ya, beberapa menyampaikan nggak boleh berkurang gitu. Nah sebenarnya ini perlu diteliti ya, maksudnya dari sisi fikih kontemporernya kan sebenarnya kalau dari sisi fitrah ataupun dari sisi inilah apa namanya bisnis itu kan pasti ada up and down ya gitu. Jadi Islam sendiri kan sebenarnya ketika membicarakan bisnis itu kan loss and profit and loss sharing ya. Jadi konsepnya tuh risiko itu tuh dibagi gitu, bukan berarti nggak ada risiko kan gitu dalam setiap bisnis. Nah ini kendalanya adalah beberapa ya mungkin bukan sebagian praktisi di bidang wakaf ya, para nazir itu biasanya khawatir untuk masuk ke real sektor gitu ya, karena belum ada quote unquote pihak yang menjamin investasinya gitu. Jadi sedangkan di satu sisi konsep wakaf itu sendiri kan sebenarnya perlu dikelola gitu ya agar bisa menghasilkan. Nah, menghasilkan ini kalau kita hanya taruh di instrumen keuangan sebenarnya kecil ya Bapak Ibu gitu bagi hasilnya gitu. Jadi dari sisi risiko ini sebenarnya perlu dikaji ya dari sisi fikih kontemporernya gitu. Apakah benar nih harus zero risk, kan bahasanya harus zero risk ya gitu. Kalau zero risk berarti cuman bisa pakai bahasanya SBSN dong gitu ya, yang apa sovereign
yang dijamin oleh pemerintah gitu. Padahal apakah benar dalam Islam risiko itu bisa sampai zero gitu. Ini kan sebenarnya juga perlu dikaji ya gitu. Dari sisi risiko atas aset wakaf gitu. Terus kayak misalkan wakaf lembaga ini sebenarnya kalau Bapak Ibu kita baca di peraturan undang-undangnya yang tahun nomor 41 2004 itu sebenarnya kan boleh ya wakaf atas nama lembaga gitu. Tapi dari sisi kajian ini mungkin masih perlu dieksplor ya gitu karena dalam prakteknya belum banyak juga gitu ya. Salah satu kendala nih cerita dari para praktisi juga gitu ya. Kenapa sih ketika CWLS itu dirilis gitu ya, itu tuh susah banget gitu mau mencapai 50M gitu ya. Karena ya itu yang misalkan kayak yang lembaga-lembaga pun mereka kalau misalkan ngasih untuk dana bahasanya apa sih CSR atau untuk sedekah gitu ya, infak biasanya lebih mudah gitu. Tapi karena ini ada kata wakafnya gitu ya, dan jadilah muncul concern terkait dengan rukun yang harus dipenuhin gitu. Kalau diskusinya dari sisi fikih secara umum ya gitu. Makanya ini sebenarnya perlu didorong juga gitu ya riset terkait dengan yang wakaf lembaga ini gitu. Jadi walaupun secara hukum positif boleh gitu, tapi kan tetap aja orang tuh sebenarnya butuh ini ya, butuh semacam fatwa gitu ya, fatwa ataupun kebijakan untuk mendasari hal tersebut gitu ya. Makanya kalau ya bisa sih sebenarnya approach-nya adalah salah satunya caranya kan pakai ini ya, minta fatwa ke DSN gitu. Dan ini yang coba dilakukan oleh Bank Indonesia setahu saya untuk mendorong bahwa sebagian dana yang alokasi dari bank syariah itu bisa dialokasikan untuk ke CWLS waktu itu gitu ya. Nah, ini barangkali kan perlu juga ya didorong gitu sehingga riset-risetnya maksudnya ya ada juga fatwa gitu ya dan ada juga riset-riset yang memang memperkuat hal tersebut. Ini perlu ada kajian dari sisi fikih makosidnya ya gitu untuk wakaf lembaga ini. Mungkin karena kalau dari sisi jumlah orang kaya gitu kan kalau orang kaya yang terkaya di Indonesia juga yang saya tahu rata-rata kan bukan muslim juga gitu ya walaupun wakaf ini nggak semuanya harus muslim gitu tapi kalau dari sisi personal satu-satu nih mungkin jadinya kecil-kecil gitu ya. Nah kalau lembaga sebenarnya kayak kalau bank syariah atau misalkan ini kan punya dana non halal atau dana yang barangkali bisa dialokasikan gitu ya. Nah itu memungkinkan nggak? Ini kan perlu riset-riset juga gitu ya. Terus wakaf jasa gitu ya hari ini yang barangkali perlu dikaji juga ya dari sisi pelaksanaannya. Bagaimana apakah akhirnya jasa itu di monetary unit gitu ya dihitung katakanlah misalkan dokter gitu. Dia mau mewakafkan waktunya. Jadi apakah yang tadinya harusnya kan kalau normal kita bayar dong atas jasa dokter itu gitu. Apakah akhirnya itu dikuantifisir lalu itu diakumulasikan menjadi aset wakaf atau seperti apa ini kan juga perlu dikaji juga gitu secara teknis seperti apa karena kalau wakaf ini kan sebenarnya nggak boleh intinya asetnya harus dikelola gitu ya. Nah kalau jasa itu kan sifatnya ini ya apa nggak kelihatan gitu kan intangible itu seperti apa dikelolanya gitu. Nah ini perlu lebih banyak kajian juga gitu ya. Ini saya ambil contoh 3 aja gitu, tapi banyak sebenarnya gitu ya yang masih bisa dieksplor dengan pendekatan tadi ya makosidnya gitu. Jadi kita ingin mendorong bahwa bagaimana agar wakaf ini tadi kan kita berangkatnya dari ini ya apa gap-nya tadi yang jadi salah satu motivasi kenapa kita masih perlu berbagai pendekatan untuk melakukan riset di bidang wakaf karena tadi potensinya yang besar tapi kenapa masih segini-gini aja gitu ya kita kan perlu cari berbagai explore lah berbagai pendekatannya. Nah ini sebelum saya share topik riset yang saya lakukan pakai makosid metodologi ini mungkin yang saya alamin ya beberapa tantangannya. Yang pertama terkait sama literatur dan refleksi. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ini kan cycle of reflection Quran Sunnah ini jadi satu hal yang sentral gitu. Jadi yang saya alami gitu karena tadi saya background-nya bukan dari syariah dan akses ke Arabic literatur itu terbatas gitu ya. Ini jadi satu tantangan tersendiri gitu. Sehingga yang saya coba lakukan nih saya ingin memotivasi ya bukan berarti yang saya belum ini nih belum hatam gitu ya belajar Arabiknya gitu. Kita tenang. Kita bisa ini ya berkolaborasi dengan tim yang multidisiplin dan ini sebenarnya yang disampaikan Prof. Auda juga gitu. Kalau hari ini tuh kan kita riset tuh biasanya disiplin ya Bapak Ibu yang ekonomi gitu. Kalau orang
lapangan ya orang teknik mungkin ngomongin teknik gitu, sedangkan kita kadang butuh ini ya, saling melengkapi sebenarnya risetnya kan gitu. Nah ini, Bapak Ibu yang background-nya bukan syariah, saya sangat menyarankan bisa menggandeng, temennya gitu ya, bisa berkolaborasi dengan teman ataupun barangkali koleganya gitu ya, yang bisa mengakses yang kita tidak bisa lakukan gitu. Karena, sentral sekali tadi tuh ketika kita musti cari ayat mana aja yang related gitu ya, syukur-syukur kolega kita udah hafiz Quran gitu, jadi mungkin lebih mudah gitu ya bagi dia untuk mencari ayat mana gitu ya, nah, jadi perlu tim dengan background yang tadi multidisiplin gitu ya. Dan yang kedua, nah ini yang barangkali jadi dilemanya ya Bapak Ibu yang khususnya akademisi. Biasanya salah satu indikatornya kan tentang publikasi gitu ya. Dan dengan pendekatan ini itu kan yang jatuhannya metodologi yang relatifly baru gitu ya, belum semuanya gitu ya, mungkin bisa menerima gitu. Nah, cuman kalau di titik ini sih saya ngelihatnya sebenarnya dua ya gitu. Apakah kalau misalkan kalau Prof. Asad sama Prof. Kabir Hasan tuh waktu itu bilang bahwa kalau mau jujur gitu ya, riset-riset yang di Scopus khususnya yang Q1 itu kan mereka punya standar tersendiri ya, dan lagi-lagi ya standarnya ya itu tadi, belum memasukkan elements of metafisik itu ke dalam source of knowledge-nya gitu. Jadi kalau kita mau lihat ya memang lebih mudah ya, dari testimoni banyak dosen juga, lebih mudah publikasi itu pakai metode kuantitatif lah gitu ya. Nah, jadi ada peluang untuk publikasi kalau Bapak Ibu ada target ataupun ada ini ya tuntutan untuk nantinya publikasi, ini di Makosid Institute tuh punya jurnal tersendiri gitu, dan ini yang saya lihat trennya dan yang disarankan juga sih waktu itu sama Prof. Asad sama Prof. Kabir Hasan ya, ketika beliau memang diperlukan jurnal-jurnal yang sifatnya tuh khusus gitu. Jadi ini kan memang memfasilitasi periset akademisi yang memang menggunakan metodologi ini. Dan kalau mau dipublish di luar sana itu tantangannya lebih ini ya, lebih besar gitu untuk bisa terbit gitu ya. Dan saya melihat tren yang sama kayak misalkan di Turki itu kan ada Ibnu Khaldun University ya. Itu mereka punya jurnal sendiri, Ibnu Khaldun Study of Ibnu Khaldun. Jadi semua pemikiran Ibnu Khaldun gitu ya, mereka publish di situ dengan berbagai ini ya, berbagai background gitu. Jadi kalau kita ingin mencoba mengembangkan ini, kalau saya bilang ini jurnal-jurnal yang sifatnya punya idealisme tersendiri gitu ya untuk bisa publish. Nah, ini bisa jadi ini ya pendekatan. Nah, saya mau share dari riset yang sedang ongoing dilakukan gitu. Jadi judulnya adalah Redefining Sustainability of Wakaf Institution. Kita pakainya Green Wakaf Project gitu. Ini timnya kita berempat ya, gabungan dari tim wasit sama makosid. Nah, mungkin karena ini masih ongoing ya, saya nggak detail banget, tapi ngasih gambaran aja yang kita coba lakukan gitu. Jadi kalau isu sustainability tadi, kan kalau kita bilang oke, wakaf ini peluangnya besar gitu ya, dan dari sisi manfaatnya besar, itu kan dengan asumsi bahwa lembaga pengelolanya juga sustain gitu ya. Kan ini jadi salah satu requirement bagaimana kita bisa memberikan manfaat berkelanjutan kalau lembaganya sendiri nggak sustain gitu kan. Makanya jadi satu, ada urgensi tersendiri bagaimana memastikan agar lembaga wakaf ini, kalau wakaf institution di sini nih bukan hanya instrumen wakafnya ya gitu, tapi lebih luas, bisa lembaga wakafnya juga itu bisa survive tuh apa yang diperlukan gitu ya. Bagaimana kita bisa bertahan dan bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, ini kita coba eksplor sebenarnya konsep sustainability. Kalau hari ini kan memang sustainability ini jadi satu hal yang masih hot topic gitu ya. Sustainable finance, sustainable economy gitu ya. Konsep sustainability ini sebenarnya kan bukan hal baru ya dalam Islam gitu. Kalau kita coba reflect, ternyata ini kita cari terminologi yang cukup dekat gitu ya, kata sustainability ini dengan ternyata kata istidamah gitu. Istidamah ini kalau kita cari di Quran itu ada di 4 lokasi dengan 3 variasi, dan dengan insight bahwa menggambarkan sesuatu yang kondisi yang lebih baik. Jadi kan ini kalau kayak yang di Al-Hazr itu cerita tentang yang
kondisi di surga. Jadi kan kondisi di surga itu sesuatu yang lebih baik ya daripada di dunia gitu kan. Jadi di kondisi yang kalau sustainability definisi umum itu kan bagaimana memastikan bahwa generasi yang akan datang itu bisa menikmati sebagaimana yang kita nikmati at least gitu kan. Jadi bisa mendapatkan fasilitas sebagaimana yang kita dapatkan hari inilah gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari yang konsep ini berarti sebenarnya bukan hanya at least gitu ya, bukan hanya at least sama, tapi sebenarnya kalau bisa lebih baik gitu. Jadi idealnya tuh di masa mendatang itu ya lebih baik gitu dibandingkan hari ini gitu ya kondisinya sustainability. Jadi mestinya dari kalau kita bicara lembaga wakaf ya berarti nggak hanya stay ya gitu kan, kalau kita ngomongin asetnya berarti harusnya idealnya nggak seminimum itulah, kalau bisa ya terus berkembang dong berarti dari sisi aset wakafnya, dan dari sisi lembaganya berarti semakin besar dong gitu. Nah, jadi apa saja yang diperlukan gitu ya, kita coba propose ini dari masing-masing ini, kita coba propose 3, jadi kayak misalkan konsepnya wakaf, ini kita perlu kelola dengan konsep partnership kooperatif jamaah tadi gitu ya. Ini dan ini yang masih konsep lama ya Bapak Ibu. Jadi ini saya kemarin pas kita sharing dengan Prof. Auda, beliau ngasih masukan bahwa terminologi yang digunakan di sini itu perlu terminologi yang memang bahasanya ya Islamic terminologi gitu. Makanya ada beberapa yang ini kita ongoing, kita cari padanannya gitu ya. Kayak misalkan kalau falah ini kan memang dari terminologi dalam Islam ya gitu. Kita familiar itu gitu untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat gitu kan. Makanya ini nanti implikasinya kemana? Mungkin kita bisa ini ya kasih contoh misalkan. Jadi kalau lembaga wakaf tadi mesti sustain itu salah satu tujuannya dia kan sebenarnya dia kasih ini ya apa kasih manfaat nih, falah kasih manfaat, kasih prosperity, kasih manfaat dan kasih kebahagiaan manfaat dunia akhirat. Makanya pertimbangannya itu investasinya bukan hanya tentang bottom line gitu ya kan. Kalau umum tuh orang tuh kalau mau investasi itu kan biasanya pertimbangan utamanya kan dari sisi profitnya dulu kan, menguntungkan nggak gitu kan. Orang hari ini namanya bank syariah aja ternyata kan kalau orang bisnis melihatnya pasti dari sisi BEP-nya dulu gitu ya, pasti dilihat dari sisi itu. Nah kalau lembaga wakaf mestinya bukan hanya itu ya gitu. Jadi perlu dilihatnya dari sisi kebermanfaatannya, makanya perlu juga didorong ini Bapak Ibu. Nah ini juga salah satu peluang riset baru untuk mengukur dampak dari wakaf itu, dan dampaknya ini bukan hanya dilihat dari sisi material ini ya improvement ya gitu, tapi bagaimana hal yang spiritual improvementnya juga gitu. Kalau yang sudah pernah diperkenalkan itu kan ada GBES ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang pendekatan bagaimana mengukur kemiskinan pakai 4 kuadran itu gitu kan, diukur juga spiritual. Nah, mestinya dampak yang diukur itu juga gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi materiality improve gitu. Nah, mungkin terus saya kasih contoh, mungkin kan kita nggak bisa bahas semua, tapi ini gambarannya ya, kayak misalkan universal law. Jadi ini salah satu hal yang bersifat universal ketika kita lembaga wakaf itu perlu sustain ketika dia punya inovasi gitu ya. Sebenarnya kan ini salah satu hal yang oh iya ya, itu secara umum pun kita belajar hal itu gitu kan. Jadi ini kita masukkan di sini gitu. Kalau lembaga wakaf itu dia nggak inovasi, ya dia akan bahasanya terkikis zaman gitu ya. Kalau misalkan dia kekeh nih harus bayarnya, ini implikasinya kalau di praktek terkait misalkan pakai wakaf digital gitu ya. Kalau orang kekeh harus datang nih, ada saksinya. Kan kalau yang sekarang undang-undangnya gitu ya, harus datang ke lembaganya, ada 2 orang saksi gitu ya. Terus nanti ada akadnya secara ini ya, apa? Secara lisan gitu kan. Ini kan jadi ini ya, apa? Kurang memotivasi orang kita aja sekarang ini kok jarang sekali gitu ya pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Kebanyakan aktivitas kita kan udah pakai mobile banking gitu kan. Nah ini perlu ada inovasi juga gitu. Terus tata kelola. Nah ini beberapa keyword yang kita nanti coba akan jelaskannya adalah bagaimana konsep dari Quran dan hadis gitu ya, dan mungkin dari penjelasan ulama seperti apa, dan kita coba
akan elaborasi juga tadi tuh yang critical review of literatur, itu kita sekarang juga ongoing mengumpulkan literatur terkait dengan konsep-konsep ini gitu, di existing literatur di yang dipublikasi ya gitu. Jadi misalkan konsep falah nih gitu. Sebenarnya konsep falah nih di existing literatur seperti apa gitu. Jadi kita coba kombinasikan gitu. Ini mungkin gambarannya ya. Gambaran dari riset yang kita lakukan gitu. Terus dan oh ya mungkin kalau Bapak Ibu bertanya terus seberapa ini pertanyaan saya soalnya ke Prof. Jaser, seberapa kita merasa cukup gitu ya dengan konsep-konsep ini gitu kan, ini kalau di riset kami itu kami batasin 3 nih, jadi di konsep ada 3, objektif 3, universal law kita 3 juga gitu ya. Sebenarnya kalau Prof. Jaser bilang Quran itu kan nggak terbatas ya inspirasinya gitu, jadi sebenarnya kalau beliau tidak membatasi berapa insight, tapi kan perlu dipertimbangkan dari sisi keterbatasannya gitu. Ini riset mesti selesai kapan gitu ya. Kalau misalkan ini adalah proyek yang jangka panjang bertahun-tahun mungkin bisa lebih banyak ya gitu. Jadi konsep ini sebenarnya bisa juga lebih dari 3 gitu ya. Nah, yang kita coba usulkan, jadi riset ini itu kan tempo hari alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk dipresentasikan di Turki ya, di simposium yang diadakan Tuba sama ASI. Nah, kita mencoba melihat kan kalau tadi Bapak Ibu ingat ada 3 ya, jadi dari pendekatan makosid metodologi ini sebenarnya ingin mencoba mengkombinasikan tadi ada riset, edukasi, sama action tadi gitu. Makanya kita ambil case tadinya adalah terkait sama Green Wakaf gitu. Jadi kalau di Green Wakaf sebenarnya dan di Green Wakaf itu Bapak Ibu kita kan mencoba mengkampanyekan ini ya, nanam pohon gitu, nanam pohon dengan konsep either tanahnya atau source of asetnya ya, yang kita coba usulkan itu kan apakah asetnya tanahnya itu wakaf tapi bisa pakai infak jadi hybrid gitu ya, atau nantinya sebenarnya bisa juga wakaf uang gitu. Nah ini juga perlu riset lanjutan ya gitu, bagaimana wakaf uang itu nantinya dibelikan pohon gitu kan, yang ini nantinya dianggap ini asetnya gitu, wakaf melalui uang gitu ya, wakaf uang, ataupun kalau wakaf uang ya berarti perlu ada penjaminnya tadi gitu. Nah motivasi orang untuk nanam itu kan sebenarnya kalau hitung-hitungan jatuhannya ya ini ya apa akan susah sekali sebenarnya gitu. Nah yang dilakukan di Green Wakaf ini adalah mencoba memotivasi orang menanami dengan pendekatan metafisik kan ya, kalau ada hadisnya kan bahwa orang yang nanam pohon nanti bijinya atau buahnya itu dimakan burung, dimakan siapa, intinya dia tidak menikmati manfaatnya tapi dia dapat pahala dengan itu gitu. Jadi sebenarnya kan ini satu hal yang bisa dieksplor ya gitu, dari pendekatan ini dengan dimensi metafisik ini itu bagaimana bisa mengencourage orang gitu. Ini makanya kemarin juga saya nanya ke Prof. Jaser, apakah sebenarnya metodologi ini tuh bisa dikembangkan dengan eksperimen ya gitu, sosial eksperimen gitu. Karena kalau orang ini misalkan ini kan disampaikan dalam hadis bahwa orang yang nanti nanam pohon dia dapat pahala. Cuman masalahnya pahala nih Bapak Ibu kita kan nggak bisa ngelihat ya hari ini, kita belum bisa kelihatan gitu. Nah tapi kan ada hadis lain misalkan menyampaikan bahwa sedekah itu bisa menolak bala atau sedekah itu memberikan kesembuhan. Nah ini kan sebenarnya bisa dieksplor pakai sosial eksperimen untuk develop teorinya gitu kan. Jadi sebenarnya bisa, artinya saya mau bilang bahwa dengan pendekatan tadi makosid pun sebenarnya bisa dieksplor gitu ya, dengan dikombinasikan dengan pendekatan lain gitu untuk menyelesaikan atau mengembangkan teorinya gitu. Tadi kalau kita camp up atau kita di akhir ini kan yang riset tadi tuh nantinya setelah ini itu kita juga akan define guiding principle-nya gitu ya. Nah, guiding principle itu kan sifatnya namanya masih guiding berarti masih rekomendasi, tapi sebenarnya kan nantinya bisa dites juga gitu. Apakah memang itu apply apa enggak gitu. Katakanlah tadi ya yang tentang falah gitu, tentang objektif atau tujuan dia untuk lembaga wakaf itu gitu, ketika dia melaksanakan prinsip ini apakah memang lebih bagus apa enggak kan nantinya juga perlu dievaluasi ya gitu. Mungkin sharing saya terkait dengan risetnya segini dulu ya, ini udah berapa menit?
Oke, ini mungkin nggak kerasa ya, udah 50 menit. Saya persilahkan Bapak Ibu kalau misalkan mau diskusi. Saya kembalikan ke Bu Loni dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Lisa. Terima kasih banyak. Ini apa namanya, temanya luar biasa gitu ya, banyak yang nunggu-nunggu. Sebelum saya ini persilahkan kepada Bapak Ibu untuk resen yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan di chat itu dari Harley Agustian, itu menanyakan bagaimana jika penelitiannya dilakukan secara pendekatan kuantitatif untuk mencari pengaruh wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi atau kinerja keuangan ataupun tingkat keberhasilan usaha. Silakan Bu Lisa. Iya, makasih Pak Harli ya, Pak Harli Agustian. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kalaupun mau, kan kalau topik saya coba share siang hari ini kan terkait dengan pendekatan dengan makosid metodologi ya. Kalau kita mungkin mau kategorisasikan mungkin lebih ke approach-nya tuh mirip ke arah lebih deket ke quali gitu ya, walaupun Prof. Jasir nggak define ini qualitative approach gitu. Karena ini approach makosid gitu yang beliau perkenalkan gitu. Tapi mungkin kalau pertanyaannya untuk pakai kuantitatif ya bisa juga gitu. Yang ini saling ini ya, bisa saling melengkapi. Saya ingat tuh waktu itu ketika diskusi dengan Prof. Daud, beliau kan memang di bidang pendidikan ya. Beliau bilang bahwa sebenarnya kalau kita kan kalau ada orang mungkin yang jatuhnya mazhab kuanti banget gitu ya. Jadi kalau sama riset kual itu rasanya kayak ini kayak kurang objektif dan kurang valid lah gitu risetnya. Tipe-tipe yang mazhab kualitatif banget mungkin merasa kayak ini terlalu ini ya, mengeksplor sesuatu yang nggak mendalam gitu. Kita cuma tahu kulit-kulitnya gitu. Makanya kan akhirnya ada sebagian orang yang oke lah nggak usah berantem gitu ya. Kita cari titik tengahnya pakai mix method aja gitu. Jadi saling melengkapi, ini masing-masing metodologi riset ada plus minusnya gitu ya. Jadi dikombinasikan saja gitu. Nah, dan sebenarnya kalaupun mau dieksplor pakai kuantitatif juga bisa banget Pak Harli ya. Dan ini yang masih terbatas kalau kita ngomongin riset wakaf. Kalau kita lihat itu pendekatannya kebanyakan tuh masih yang kuali gitu ya, kuali. Kalau yang kuanti paling banter tuh biasanya masih pakai kuesioner gitu ya, faktor gitu ya yang mempengaruhi gitu. Terus kayak misalkan pakai ANP gitu ya, jadi definisi para opini dari para pakar kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan mau pengaruh wakaf ke pertumbuhan nih juga bagus sekali Pak. Kemarin Pak Harli mungkin kalau ada interest ke sini, saya sarankan untuk nyimak ada di recordingnya di ISEF ya, karena tempo hari ini jadi salah satu program Road to ISEF. Risetnya ini kok kerjasama antara UNIDA, IKES Gontor ya, terus sama UIII sama Bank Indonesia. Itu mereka mencoba melihat dampak dari CWLS ke ekonomi gitu, dampak ke ekonomi. Mereka pakai dua pendekatan Pak, satu pakai ANP, satunya lagi pakai different indifferent DID. Mungkin kalau teman-teman yang background ekonomi pembangunan ya, itu lebih familiar. Saya sendiri belum pernah pakai DID, tapi tempo hari pas ngobrol sama teman yang background yang sering pakai ini sebenarnya gitu ya, ini bisa jadi pendekatan gitu untuk mengukur, at least pendekatan untuk mengukur dampak lah gitu. Atau cara lain itu ada pakainya apa sih, SROI ya, jadi melihat kayak kalau IRR gitu Pak, return gitu, tapi dampak dari sosialnya. Jadi sosial capitalnya tuh dihitung juga gitu. Jadi ketika satu program wakaf itu bukan hanya dari sisi oke, untungnya berapa gitu ya. Mungkin kalau untung doang masih kecil gitu ya, tapi ada dari sisi pemberdayaan ke masyarakatnya itu juga dipertimbangkan gitu. Saya tempo hari itu lihat Dompet Duafa tuh dulu pernah juga kerjasama dengan satu lembaga untuk coba menghitung dampak dari programnya ini yang ada di pendirian ini nih, pabrik yang di daerah Banten atau di mana ya? Ada di satu daerah coba diukur pakai itu gitu. Jadi kalau Pak Herli misalkan tertarik gitu ya, mungkin bisa pakai pendekatan itu ya tadi di ID atau SROI gitu ke lembaga wakaf gitu. Karena ini masih jarang ya gitu untuk dikaji.
Mungkin dari Pak Harli ada mau tanggapan, silahkan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Fauzia Ulirahmi, Bu. Kesimpulan dari penelitian berbasis lokasi itu akan seperti apa? Nah, waalaikumsalam ya Mbak Fauzia. Ini ini pertanyaan yang sulit bagi saya karena saya juga belum sampai di kesimpulan. Tapi gambarannya adalah dari diskusi dengan Prof. Auda itu akan came up dengan dua hal tadi ya. Satu, ada framework-nya, jadi ada 7 elemen dari framework yang dikembangkan gitu ya. Jadi framework-nya apa saja, jadi itu kan nanti akan dielaborasi di kesimpulan ya, at least framework dari riset tersebut apa dan guiding principle-nya. Jadi mungkin poin-poin dari apa ya, panduannya untuk pelaksanaan riset itu kayak kalau kita mungkin bahasanya riset implication gitu ya, apa gitu dielaborasi di situ gitu. Jadi at least ada 2 tadi gitu, di risetnya itu muncul ada 2 ya gitu. Yang diagram tadi 7 elemen framework itu sama guiding principle-nya gitu. Dan ini mungkin perlu juga kalau Mbak Fauzia mau kasih komen barangkali ya, background atau interest-nya di bidang apa gitu, barangkali bisa juga bisa di explore tadi yang insight ataupun lesson learn bagi si tadi tuh edukasi atau tadi yang 3 itu riset, edukasi, sama action tadi, itu barangkali bisa dihubungkan gitu. Jadi kalau kita tuh mungkin bahasanya kalau beberapa riset yang diadakan otoritas itu kan ada recommendation ya, policy recommendation-nya gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dimasukkan gitu. Poin yang tadi dari guiding principle-nya itu jadi kayak semacam rekomendasi bagi para praktisi ataupun siapa pihak yang related gitu dengan area riset kita gitu. Kalau saya sih tadi bayangannya ketika riset yang masih ongoing ini masih jalan, mungkin ada rekomendasi bagi para nazir gitu ya, rekomendasi bagi para si otoritas gitu. Karena kalau diidentifikasi di bidang tadi grup yang relevan di bidang wakaf itu kan ada bisa dari otoritasnya, bisa dari nazirnya, bisa dari si wakifnya gitu ya. Mungkin semoga terjawab ya Mbak Fauzia. 7 elemennya itu, Bu Lisa. Iya, yang elemen tadi itu. Itu elemen tadi itu dapat dari mana gitu ya? Dapatnya dari tadi tuh yang cycle of reflection tadi ya gitu. Dari buku. dari dari refleksi tadi. Jadi mesti baca dulu bukunya gitu ya. Terus diskusi tadi. Jadi kalau mungkin sharing dari sisi teknis riset ini tuh kita ngadain periodic discussion gitu dengan tadi ya timnya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat itu kan kombinasi teman-teman yang memang saya sama Mbak Iin tuh yang dari background umum mungkin ya areanya di wakaf gitu, terus Ustadz Fajri sama Ustadz Faisal itu memang background syariah gitu, jadi bisa saling melengkapi lah gitu di diskusinya. Pertanyaan dari Pak Ahmad Hayat. Di situ ke Pak Doni ya Pak ya. Ini yang Pak Ahmad Hayat yang di chat ya, Bu Loni ya? Iya, yang di chat. Delegitimasi institusi wakaf oleh negara muslim bagi teracak memang. Ada. Jadi kalau di bukunya Prof. Murad, ini mungkin salah satu rekomendasi juga bacaan untuk Bapak Ibu yang memang interest di bidang wakaf. Judulnya bukunya di luar. History of Philanthropic. Jadi intinya beliau itu kasih penjabaran sejarah dari philanthropic institution dari awal Islam sampai kontemporer gitu. Ini bisa di-download juga bukunya, cuman kalau yang versi download itu di ResearchGate ya, itu yang upload Prof. Murad juga, itu yang versi preprint kayaknya, jadi kayak dari sisi layoutnya kayak kurang rapi, cuman buku ini saya cari tuh udah nggak ada, udah nggak dijual gitu. Makanya dulu tuh saya dapat dari senior saya tuh dikopiin bukunya gitu, cuman ini worth it sekali ya, bisa dicoba cari gitu ya Pak Hayat gitu ya. Dan kalau dari sisi, terus saran saya juga paper-papernya Prof.
Prof. Rashid, Ahmad Khalid Rashid. Beliau dulu profesor di ICOL. Profesor di ICOL itu Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws. Jadi fakultas hukumnya di IIUM lah gitu. Beliau dulu yang salah satu founding fathers-nya dari ICWR, International Center for Wakaf Research ya gitu. Jadi beliau banyak juga artikel beliau menulis tentang ini ya, efek dari penjajahan ini ke institusi atau lembaga wakaf gitu. Beliau orang India setahu saya gitu. Jadi mencoba ini juga ya, menghubungkan atau mengkorelasikan dengan kondisi hari ini juga gitu ya dari negara beliau gitu. Jadi saran saya tadi itu yang bukunya Prof. Murad sama paper-papernya Prof. Syed Khalid Rashid. Terus yang terkait sama ini ya, makositnya ya. Saya sih mungkin menyarankannya nanti Pak Pak Ahmad Hayat bisa ini ya, bisa kan udah join di grup ya Pak Ahmad Hayat ya. Kalau sudah join mungkin nanti boleh diagendakan ketika menyimak diskusinya sama Prof. Auda. Sepertinya ada, mungkin nanti saya share ke grup ya, diskusi yang terkait konsep makosid metodologinya, karena ada Prof. Auda yang menjelaskan gitu ya. Ada beberapa sesi beliau ngisi materi atau penjelaskan terkait sama makosid metodologinya gitu. Jadi mungkin nanti kalau perlu penjelasan lebih lanjut bisa nyimak dari yang Prof. Auda-nya gitu ya. Saya masih OTW belajar juga, jadi yang dari sisi makosid metodologinya ini. Saya menyarankan untuk menyimak langsung dari penulis bukunya aja gitu, dari Prof. Auda-nya gitu. Kalau yang buku ini, yang buku biru ini, kalau yang hard copy nih, ini yang penerbitnya kan Claritas di UK, jadi mesti dipesan dari sana gitu. Tapi bisa juga dari ini ya, sepertinya buku ini sudah ada versi e-booknya juga. Kalau Bapak Ibu cari judulnya Re-envisioning Islamic Scholarship Makosid Metodologi Jasra, udah itu sudah ada juga di Google Books ya, jadi bisa dibeli e-booknya juga. Semoga terjawab ya Pak Ahmad Hayat ya. Oh ini yang Bu Fauzia, ya tadi yang 7 elemen itu tadi dari bukunya Prof. Auda. Jadi beliau kasih tahu 7 elemen tadi itu terdiri dari apa saja gitu. Oke, selanjutnya Pak Doni tadi katanya mau bertanya, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Ini bisa langsung bertanya ya, Ibu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa dari Wasid dan rekan-rekan dari Inisiator BIN Wakaf yang pada siang hari ini mengirimkan saya link untuk bisa bergabung dalam sesi yang alhamdulillah sangat luar biasa ini. Yang kedua juga terima kasih tadi secara pribadi saya mendapatkan informasi gitu ya, walaupun baru sekali ini saya agak detail penjelasannya terkait dengan makosid metodologi gitu. Saya ingin mengawali dari memperkenalkan diri dulu karena ini akan terkait dengan background apa yang ingin saya lakukan. Saat ini saya sedang belajar begitu di Sekolah Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia begitu. Dan ketika mengawali kuliah di Agustus kemarin setelah mengikuti beberapa sesi kuliah itu kemudian saya browsing gitu di internet untuk kira-kira menemukan tema penelitian begitu, dan alhamdulillahnya itu saya menemukan Green Wakaf dan Wasid ini ya untuk saya lebih dalami begitu. Sebetulnya ini lebih agak ke sharing sih Bu ya. Yang disampaikan Bu Lisa tadi ketika di awal itu betul sekali ketika saya secara pribadi itu kemudian browsing lebih lanjut terhadap jurnal penelitian terkait wakaf gitu ya, bahwa tadi disampaikan potensi wakaf demikian besar untuk data BWI 180 triliun Pak, dan kemudian realisasinya itu kurang dari 1%, kalau seingat saya itu baru 0,4%, jadi sekian miliar segala macam. Dan juga Ibu Lisa berangkat dari kegelisahan bagaimana umat ini masih dalam kondisi yang seperti ini padahal potensinya besar.
Itu yang kemudian mendorong saya juga untuk lebih teguh gitu, untuk menggunakan instrumen wakaf ini untuk menyelesaikan atau menjadi tools untuk penelitian saya gitu. Apakah saya diperkenankan share ya Bu ya untuk sedikit agak menyampaikan pendapat ataupun pikiran-pikiran saya. Apakah boleh diperkenankan? Mangga, silakan Pak Doni. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Saya masih disable untuk share screen. Sudah, mestinya sudah bisa share screen. Saya coba, mohon maaf. Oke. Sudah terlihat ya Ibu Lisa dan Bapak Ibu semuanya ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih. Ini jadi saya ingin menerangkan saja secara agak singkat konsep berpikirnya. Kalau tadi dari metodologi Makroset itu kita berangkatnya dari purpose-nya gitu ya, dari goal-nya begitu. Nah, kalau yang di konvensional gitu ya, ketika kita dilatih dari jenjang sebelumnya di strata 1, strata 2 itu kan berangkat dari real problemnya gitu ya. Nah, ini saya masih, mohon maaf, masih menggunakan berangkat dari real problemnya gitu ya. Tapi kemudian kalau tadi misalkan ditarik kepada Makroset gitu ya, disclaimer-nya ini baru saya mendengar gitu ya, itu sebenarnya bisa juga gitu ya. Jadi purpose-nya itu tujuan utamanya adalah kalau dari segi itu sebenarnya adalah kami ingin memberdayakan masyarakat gitu, masyarakat yang kurang beruntung, rekan-rekan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, rumah tangga boleh dikatakan rumah tangga miskin gitu, untuk lebih berdaya. Lebih berdayanya adalah dengan cara meningkatkan pendapatan ekonominya dan juga meningkatkan pendapatannya, penghasilannya dengan cara itu tadi melakukan agriculture gitu ya, dengan cara vertical farming dan juga agroforestry. Mengapa dua ini, yang dua kotak paling bawah ini saya ambil gitu. Ini karena ketika saya mendapat browsing tentang data wakaf di Indonesia melalui SIWAK ya, Sistem Informasi Wakaf yang ada di Kementerian Agama itu, memang disebutkan tanah wakaf kita itu terdatanya itu 52.000 hektar kalau saya tidak salah ingat, 52.000 hektar. Tapi peruntukannya itu didominasi untuk masjid, untuk kemudian musola, madrasah dan makam ya. Dan ada peruntukan lain yang disebut fungsi sosial lainnya itu cuman 9%. Nah, kemarin saya menghitung secara kasar begitu, mohon maaf entah benar atau tidak gitu ya cara ini gitu. Kalau 9% dari 52.000 itu saya bagi per provinsi, kemudian per kabupaten, per desa gitu ya. Dan dibagi dengan rumah tangga miskin gitu, itu rumah tangga miskin itu dapatnya cuma sekitar 8 meter persegi gitu ya. Nah, kalau 8 meter persegi menurut saya itu nggak visible untuk kemudian mengangkat penghasilan atau income daripada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini begitu. Nah, makanya itu timbul ide vertical farming ini. Nah, kemudian untuk mengadres tadi masyarakat saudara-saudara kita yang kurang mampu tadi, sebenarnya bisa itu kalau yang, mohon maaf ya, kalau saya baca beberapa jurnal yang terkait dengan wakaf itu saya mengkombinasikan tidak hanya cukup dengan wakaf, tetapi dengan juga yakat gitu ya. Karena yakat itu menurut pikiran saya itu sebagai short term solution gitu. Karena saya berpikir, saya membayangkan begini, ketika seseorang ada komunitas keluarga gitu ya, keluarga yang kurang beruntung gitu, kita dorong untuk kemudian melakukan budidaya pertanian di lahan wakaf gitu, Nah, itu kan pasti membutuhkan waktu ya. Kalau misalkan untuk vertical farming itu ada 2-3 bulan gitu. Bahkan untuk agroforestry itu untuk tanaman perkebunan itu atau tanaman pangan itu lebih lama lagi gitu. Jadi kan kebutuhan sehari-hari itu kan harus terpenuhi dulu, yang instan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan itu kan harus terpenuhi. Maka zakat ini harus masuk untuk kebutuhan yang short term-nya gitu. Nah, kemudian baru untuk long term-nya itu adalah wakaf gitu ya. Nah, wakaf ini nggak bisa berdiri sendiri, maksud saya itu item-itemnya nggak bisa berdiri sendiri. Tadi Bu Lisa menyampaikan ada wakaf uang, betul sekali, ada prakteknya itu sudah ada gitu ya, sepanjang yang saya baca. Misalkan wakaf uang kemudian diberikan tanah, kemudian dijadikan hutan kota, atau kemudian dijadikan lahan produktif, itu sudah ada. Kalau saya tidak salah itu di Aceh ada contoh begitu kalau saya tidak salah, dan di Bogor itu ada teman-teman dari alumni IPB itu juga melakukan demikian begitu. Tetapi menurut saya itu belum cukup ya. Jadi
wakaf ini, jenis-jenis wakaf ini harus menjadi satu kesatuan untuk sebuah intervensi begitu. Yang saya bayangkan adalah misalkan tadi Bu, kita memberikan treatment gitu ya, memberikan sentuhan kepada keluarga-keluarga yang kurang beruntung tadi. Jadi ada wakaf uang. Wakaf uangnya itu untuk membeli asetnya itu berupa tadi Bu, instrumen vertical farmingnya misalkan begitu. Kalau yang ada wakaf tanahnya ya oke, itu wakaf tanahnya gitu. Tetapi kita tidak bisa juga melepas mereka gitu ya. Saya kepikir tadi ketika melihat di YouTube teman-teman yang ahli pertanian, nah yang itu bisa melakukan wakaf profesi, yang melakukan pendampingannya, misalkan begitu. Jadi ini adalah sebuah kesatuan, nggak bisa lepas sendiri-sendiri gitu. Jadi ada yang berwakaf uang, kemudian ada yang berwakaf tanah, kemudian ada yang berwakaf profesi, atau bahkan wakaf haki ya, seperti Ustadz siapa tuh yang inisiator Green Wakaf, saya malah lupa namanya. Itu ya, jadi yang masuk dalam instrumen. Ya, Ustadz Maimin Iqbal, beliau kan mewakafkan hak kekayaan intelektual beliau gitu ya untuk kemajuan umat. Nah, jadi semua instrumen wakaf ini harus menjadi satu kesatuan untuk menjadi sebuah intervensi. Itu untuk long term-nya. Kalau yang zakat ini adalah sebagai short term. Nah, tujuan utamanya tadi Bu, dari segi ekologinya adalah produksi pangan berkelanjutan, tapi juga dari sisi ekonominya adalah membangkitkan penghasilan dari saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, kalau ditarik dengan makosir tadi Bu, metodologi, pertanyaannya apakah dengan konsep yang sederhana ini bisa diambil gitu ya, atau menggunakan metode makosir tersebut. Terima kasih Bu Lisa dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini mengutarakannya terlalu panjang. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Doni dan terima kasih sudah berkenan hadir ya. Tadi saya share linknya ke Bang Sadam gitu karena ingatnya Pak Doni lagi disertasi mau cari topik gitu ya terkait sama wakaf. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya bisa apa enggak dengan konsep yang tadi ya Pak, itu kan sebenarnya makositnya adalah bagaimana mencari tujuan dari wakaf itu diantaranya untuk memenuhi kebutuhan tadi ya, kebutuhan pangan gitu, salah satu yang jadi kebutuhan mendasar setiap orang gitu kan, instrumen wakaf itu. Terus kalau ditanya bisa apa enggak, ini sebenarnya kalau jawaban versi yang dulu saya merasakan bagaimana jadi mahasiswa yang punya supervisor, pada akhirnya tuh tergantung persetujuan dari supervisornya Pak gitu. Jadi apakah karena ada nih tipe mungkin supervisornya Pak Doni apakah oke dengan pendekatan baru gitu ya, karena beberapa cerita dari teman-teman yang mau pilih topik atau pakai metode tertentu gitu ya, kalau supervisor nggak approve ya nggak jalan gitu, karena pada akhirnya kan kelulusan itu salah satunya ya dari promotor oke gitu ya gitu. Jadi mungkin perlu ditanya gitu, karena kalau dari sisi kemungkinannya bisa dieksplor. Cuman tadi Pak, kalau yang saya sampai di titik ini gitu ya, kan riset tadi itu yang implementasi makosit metodologi ini juga masih ongoing ya, saya sendiri gitu melakukannya gitu, dan ini pendekatannya tuh lebih dekat ke kuali gitu. Jadi mungkin akan kurang pas atau kurang cocok lah, kurang preferable bagi promotor yang mungkin biasa pakai riset kuantitatif gitu. Karena background dari Prof. Jasir Auda sendiri kan mungkin lebih ke pakai Islamic Studies ya, gitu, dari Islamic Studies gitu. Dan tadi tuh Pak, reflection dari Quran Sunnah itu reflection yang kalau di mainstream pendidikan hari ini tuh belum begitu dapat ruang gitu ya. Mungkin kecuali kita di Islamic Studies ya, tapi Pak Doni kan tadi bilang di UI dan di lingkungan hidup gitu ya Pak ya. Jadi apakah ini bisa masuk apa enggak gitu, mungkin perlu ditanya mungkin Pak Doni bisa share sekilas ke supervisornya gitu ya, dan saran saya mungkin bisa disimak dulu nanti yang diskusi ataupun buku, barangkali baca bukunya Prof. Auda gitu ya, kalau memang memungkinkan itu ya alhamdulillah sekali gitu Pak dari sisi promotornya ya gitu. Karena saya sebenarnya melihatnya visible dari sisi dieksplor bagaimana nanti akan muncul guiding principle untuk bagaimana memproduktifkan aset wakaf gitu ya, untuk kombinasi tadi tuh beberapa yang wakaf profesi, wakaf uang, wakaf haki gitu ya, bagaimana mengkombinasikan itu untuk mendapatkan tadi ya kecukupan
produktivitas pangannya gitu ya, dari sisi food security-nya gitu. Itu sebenarnya kalau dari sisi konteks tadi kan belum di-mention dari sisi SDGs atau food security, mungkin dari sisi kekinian pun kalau misalkan mau dihubungkan dengan isu yang barangkali dari sisi publikasi ya Pak, karena biasanya kalau mau riset S3 itu kan output-nya salah satunya publikasi, mungkin bisa dihubungkan ke bagaimana wakaf ini bisa jadi solusi food security gitu ya, jadi masuk ke SDGs yang berapa gitu kan, itu barangkali. Nah kalau metodenya tadi saran saya bisa ngobrol sama supervisor-nya dulu ya Pak Doni. Semoga terjawab ya Bu. Baik, terima kasih Bu Lisa, terima kasih Bapak Ibu Sama-sama, semuanya. semoga dimudahkan risetnya. Amin, amin. Terima kasih. Baik, ini sudah jam 3.15 ya Bapak Ibu, mungkin kalau sudah cukup, kita bisa cukupkan ya. Tadi Bu Loni izin pamit duluan karena anak-anak sudah nggak ada yang jagain. Jadi saya izin tutup ya Bapak Ibu. Saya ini mau mungkin share ya link grupnya. Jadi Bapak Ibu kita di Makosid Institute Indonesia, chapter Indonesia tuh ada grupnya. Jadi Bapak Ibu yang belum join, saya persilahkan untuk join, invite ke grup. Bentar, saya copy-in linknya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini diskusinya tuh rutin sebulan sekali ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan join, dipersilahkan untuk join di grupnya gitu. Jadi nanti kalaupun ada info-info terkait dengan aktivitas dari Makosid Institute, biasanya juga akan di-share di grup tersebut gitu. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari diskusi pada sore hari ini ya, siang sore hari ini. Terima kasih, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.